Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuki pada ayat 29 untuk menegaskan seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala di saat memberikan sebuah perumpamaan bagi manusia untuk menggugah biar manusia itu menggunakan akalnya. Karena tanpa akal manusia tidak akan paham dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu. Kalau kemudian Allah berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin, minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha." Sungguh telah kami campakkan, kami lemparkan ke dalam neraka kebanyakan daripada manusia dan jin, atau dari jin dan manusia. Karena masalahnya dia punya hati tapi tidak paham, atau dia punya akal tapi tidak mengerti. Inilah fungsinya kemudian kekuatan manusia terletak pada akalnya, dan kehebatan manusia terletak pada hatinya. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan supaya mereka itu mau berpikir dan mau menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan." Allah memberikan perumpamaan, rajulan fihi syuraka mutasyakisuna, dengan seorang laki-laki yang dijadikan budak sementara pemiliknya orang banyak. Yang namanya orang banyak pasti dia menginginkan budak tersebut menuruti perintahnya. Si A memerintahkan dengan ini, si B memerintahkan dengan itu, si C memerintahkan dengan yang lain. Sementara tenaganya budak itu hanya satu. Bisa dibayangkan kalau seandainya sekarang budak itu milik orang banyak, dalam waktu yang bersamaan dia harus mengabdi kepada majikannya yang sangat banyak. Perumpamaan yang lain, wa rajulan salaman lirajulin. Sementara yang laki-laki yang satunya jadi budak juga, tapi milik satu orang. Sehingga pada waktu diperintah, maka budak tersebut fokus untuk mengabdi kepada orang tersebut. Kemudian Allah bertanya, hal yastawiyani mathala, apakah sama perumpamaan daripada dua orang tersebut? Napi kapada setong budak harus mengabdi kepada banyak orang, satu budak
hanya mengabdi kepada satu orang. Yang jadi pertanyaan di sini, manakah yang lebih maksimal? Ngabdi kepada banyak orang, apakah ngabdi kepada satu orang? Tentunya adalah jawabannya pasti mengabdi kepada satu orang. Dia akan maksimal. Kalau seandainya sekarang majikannya memerintahkan supaya begini, dia bisa langsung melaksanakan tugasnya. Begitu dia langsung melaksanakan tugasnya. Tapi dalam waktu bersamaan, andai kata orang itu dimiliki banyak orang, yang A memerintahkan yang A memerintahkan begini, yang B memerintahkan begitu, pasti budak tersebut bingung. Perintah siapakah yang harus didahulukan? Dan tentunya pada waktu dia melaksanakan perintah, pasti dia tidak akan maksimal. Yang ketiga, pasti lelah karena harus memberikan perkhidmatan kepada banyak orang dalam waktu bersamaan. La perumpamaan ini oleh Allah ditujukan kepada orang-orang yang menyembah Allah dengan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Bagi orang yang menyembah kepada Allah, merekalah orang-orang yang disebut dengan ahlut tauhid. Pasti dirinya akan fokus untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pun Allah akan memperhatikan orang tersebut. Sebaliknya, bagi seseorang yang menyembah kepada selain Allah, maka orang tersebut sama dengan orang yang tidak akan maksimal untuk mengabdikan diri kepada orang tersebut, sehingga kemudian Allah pun tidak memperhatikan. Ini menunjukkan bahwa orang yang mengesahkan Allah dengan yang menyekutukan Allah, jelas di sisi Allah tidak sama. Sangat jauh dan sangat beda. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Segala nikmat yang Allah berikan kepada hamba, kepada manusia, yang pantas untuk dipuji dan yang pantas untuk disyukuri adalah hanya Allah. Disinilah kemudian di saat kita dipuji oleh orang lain atau dipuji oleh makhluk, harus ingat bahwa pada dasarnya yang dipuji bukan kita, tapi adalah Allah yang telah menciptakan kita. Kalau pujian itu dikembalikan kepada Allah sang pencipta, pasti kita tidak akan sombong. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak akan merasa besar kepala. Yang ketiga, kita tidak merasa ujub. Yang keempat, kita tidak akan merendahkan orang lain. Karena semua keistimewaan dan kelebihan yang diberikan Allah kepada kita semata-mata bentuk karunia dari Allah. Lagi-lagi kalau kita dipuji, itu pada dasarnya adalah yang dipuji adalah Allah, sang pencipta yang maha sempurna dan maha segala-galanya. Dalam konteks ini, maka kita boleh memuji diri kita sendiri kalau yang ditujukan itu adalah Allah. Makanya pada waktu kita misalkan ngaca, akaca, kan di antara doanya kaca, Nabi kan, Allahumma kama qad ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperelok, telah mempercantik, telah memperindah fisikku, jasadku, wajahku, badanku, anggota tubuhku, maka jangan lupa ya Allah, fahassin khuluqi, percantik pula lah akhlakku. Jangan sampai kemudian hanya penampilan zahirnya bagus, elok, menawan, tapi nauzubillahi min dzalik, akhlaknya adalah jauh daripada harapan. Cakna istilahna orang mungkin
kolekna lebih gege daripada sena. Napi si mentonton. Bodoh orang kolekna gege, alos, molos, tapi dalam sena tak gege. Buah napi si menton. Buah napi si menton. Elorna molos, tapi dalamna metu duri. Napi si menton. Buah kadungdung. Buah kadungdung. Napi boleh selenan tu. Aman. Artinya napi jangan terkecoh dengan penampilan zahir, karena belum tentu penampilan zahir adalah mencerminkan isi hatinya. Kadang-kadang si adurian ilawar malah nyaman. Ingat apa itu? Durian, nangka, napi boleh. Mentujukan kadang-kadang bada setak room, tapi rasanya nyaman. Ingat apa itu? Tak terkenal orang nak, tapi masya Allah di sisi Allah orang itu luar biasa. Buah napi sementong, tak ada baunya tapi nyaman rasanya. Non, bukan, bangke. Sebaliknya pada si room kemudian baunya, tapi tak nyaman rasanya. Apriungan baunya, pas rasanya tak nyaman. Pada buah sementong, sabungki. Non, apa? Paong ki. Aperiungan pas rasai celok engki. Aperiungan ya rasai sampai sare-sare enapa dinto bauna pao pas tidak ternyata celok. Orangnya terkenal di mata manusia, tapi justru di depan Allah celok. Nah, mungkin bada malah dua-dua nasi bagus. Bauna harum dan rasanya juga nyaman. Ingat apa itu? Non? Bada sementang. Baunya seger dan rasanya pun nyaman. Lakin itu seoning. Boleh sakanya beli kiasan. Lah, kemudian orang yang beriman inilah yang kemudian disampaikan atau diumpamakan seperti buah, baunya harum, rasanya enak. Lah kemudian digambarkan juga bahwa orang yang beriman itu adalah ibaratkan nyaruan. Orang yang beriman itu ibaratkan nyaruan. Napi gegana nyaruan? Teeran nasi gege. Nyaruan yang akan napi itu bunga-bunga. Matu si badai kempeng-kempeng bunga-bunga. Terus ikakak. Sehingga nyaruan tak senang ke kotoran. Senang ke harum-harum. Kemudian yang dimakan adalah yang enak-enak. Si keluar pun si gege. Si keluar si gege. Si masuk kacol si bagus. Si keluar dari ibabana juga si bagus. Si kocoknya mana matu. Syifa'ul linnas. Sebagai penyembuh bagi manusia. Tetapi kemudian nyaruan tak senang nyerang. Tapi meneserang. Dia bertaruh sampai mati. Perlu sampai mati, sengakna sampai nempel ke orang, epate kian. Launing risikona adalah pasti epate. Tapi demi harga diri, nyaruan berani mati. Sifatnya boleh patuh kepada sang ratu. Baca naratona Kemudian yang keempat, disiplin. Masing-masing daripada nyaruan itu hanya masuk ke bengkona si lubang gini-gini kinto tak masuk ke lubangna kancana. Si kelima, nyaruan atau binatang paling produktif, tanpa menyerah, tak pernah kena lelah. Terus kerja siang hari siang malam. Walaupun kenyataan nanti kemudian hasilnya benar hanya untuk dirinya, manfaatnya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk makhluk lain. Itulah sifatnya orang mukmin. Suruh jadi padana nyaruan, jadilah hamba yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Kata-katanya harus yang bagus-bagus. Jangan sampai kemudian selah kata-kata nata gege pangapora, maka pun sekaluar pun tak
tak gege. Mun kata-kata na boleh bau, sekaluar pun bau. Artinya nape pitana antara colok kalaban iba. Harus beda pitana kan bentuk. Kemudian kita tidak boleh menjadi seperti lalat. Benih lalat biasa toh, tapi lalat si modelnya calatong. Ini calaong ki calaong lah. Nape saya kasih seneng calaong? Calaong seneng nape? Ini nape punya calaong? Senang tempat-tempat si kotor-kotor, si bau-bau, si rupa bangkai, si busuk. Tentunya mana? Yang laki itu. Laman to kemudian akibat racun boleh, akibat racun. Di mana tempat yang digapi dia itu kemudian itulah kemudian dia mengeluarkan racun. Artinya nabi cek teti hamba si teti racun bagi manusia, bagi orang lain. Itu di antaranya. Kemudian ayat berikutnya adalah innaka mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad Rasulullah akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga mati. Dinto merupakan penegasan dari Allah. Cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun nabi yang sangat dicintai oleh Allah, kenabiannya, kemujizatannya, keistimewaannya, kedudukannya tidak akan bisa menolak dari yang namanya kematian. Ini adalah seorang kekasih Allah. Apalagi sebagai manusia biasa, maka apapun yang akan kita upayakan untuk menghindari dari kematian tidak akan pernah bisa. Hanya menunggu hitungan waktu, cepat atau lambat, masing-masing manusia hanya tinggal menunggu giliran, karena masing-masing sudah ada stempel kematiannya, hanya tinggal menunggu waktu. Makanya kemudian tidak usah takut mati, karena mati ditakutin atau tidak pasti datang. Yang paling bagi kita yang harus diperhatikan adalah bagaimana mempersiapkan kematian. Artinya bekal apa yang akan kita bawa kalau kita kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Pada waktu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi perang Uhud. Rasulullah dapat sasaran dari orang-orang Quraisy. Apalagi pada waktu itu kaum muslimin awalnya menang. Setelah mengalami menang, kemudian ternyata berbalik. Pasukannya Abu Sufyan yang awalnya diperkirakan dia mundur, ternyata kemudian mengambil posisi arah bagian atas. Yang terjadi kemudian akhirnya kaum muslimin terdesak. Setelah terdesak, maka kemudian Rasulullah SAW jadi sasarannya, sehingga kemudian Rasulullah terperosok masuk ke jebakan, sehingga kemudian Rasulullah kena tompok. Sakan tak ngening, tapi nabe ngening ke baju besi beliau, baju besi minta, dan baju besi beliau itu adalah pecah. Setelah pecah kemudian nembus ke rahang beliau, sehingga kemudian itunya beliau pecah dan seterusnya. Akhirnya kemudian darahnya menetes. Darahnya Rasulullah menetes dari rahangnya. Supaya kemudian darah tersebut tidak jatuh ke tanah, kalak ke Rasulullah, sangka. Kemudian dilapakan ke kolam hina. Kenapa kemudian darahnya Rasulullah tidak boleh menetes ke tanah? Karena kalau sampai darahnya Rasulullah netes ke tanah, maka kemudian itu akan membuat kemudian bisa jadi Allah akan murka. Karena sang kekasihnya disakiti. Karena kemudian nabinya kemudian disakiti, dan darah inilah yang akan mengundang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah tidak mau umatnya diazab. Maka kemudian sebelum itu diazab, maka oleh Rasulullah darah tersebut tidak ada yang netes ke tanah, kemudian berlumuran tanah
selapkan semuanya ke bajunya. Saking kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya, padahal nyata-nyata umatnya itu belum beriman kepada Rasulullah, tapi tetap oleh Rasulullah kemudian dirah napinto ikannya serai. Mohon sila beriman wajar. Makanya umatnya Rasulullah SAW itu ada dua macam. Saya selalu boleh sampaikan. Ada umatud dakwah. Umatud dakwah itu adalah semua manusia yang lahir atau hidup setelah Rasulullah diutus untuk umatnya Rasulullah kapi, tapi yang mana umatud dakwah. Sementara umatnya Rasulullah yang beriman itu namanya umatul ijabah. Orang-orang Islam kapinto mungkin namanya umatul ijabah. Umatul ijabah itulah kemudian akan dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Sementara umatul dakwah itu tak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW karena tidak mengikuti agama Rasulullah. Seperti mungkin orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang itu sakapinan itu mungkin setelah masuk Islam, tetap itu adalah merupakan umat Rasulullah SAW, tapi puru umat dakwah. Artinya nanti, mereka nanti masuk Islam punya potensi untuk jadi umatul ijabah. Kemudian mereka diakui sebagai umatnya Nabi Isa, tak diakui oleh Nabi Isa. Nabi Isa itu diutus oleh Allah untuk ke Bani Israel, hanya untuk Bani Israel. Mereka mengaku sebagai umat Nabi Isa, percuma, tak diakui. Bagaimana mereka akan diakui sebagai umatnya Nabi Isa? Orang Nabi Isa saja nanti setelah diturunkan lagi ke dunia jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kemudian sekarang ada orang Israel mengaku sebagai umatnya Nabi Musa AS, tetap Nabi Musa tidak mengakui. Karena tugasnya Nabi Musa sudah selesai. Dan Nabi Musa itu pun hanya diutus kepada bangsa Bani Israel. Di zaman dulu, bukan sekarang. Apalagi umat-umat yang lain. Yang mereka mengaku sebagai umat ini, tambah nggak diakui. Artinya yang bisa untuk mengakui mereka sebagai umatnya adalah hanya Nabi Muhammad SAW. Syaratnya harus masuk Islam. Pintu gerbang masih terbuka untuk bergabung menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sementara untuk nabi-nabi lain sudah menutup pintu. Nabi Isa sudah menutup pintu. Kemudian Nabi Musa sudah menutup pintu. Kemudian Nabi Ibrahim sudah menutup pintu. Semua nabi-nabi Allah sudah angkat tangan karena untuk urusan akhir zaman sudah sepenuhnya adalah di bawah apa itu? Sudah di bawah urusannya Rasulullah SAW. Makanya pada waktu kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam turun ke dunia, pada waktu kemudian diutus oleh Allah untuk mengembalikan syariat akhir zaman seperti yang diturunkan pada abad yang pertama, maka kemudian Nabi Isa alaihissalam langsung berikrar dirinya bahwa dia bukan seorang nabi, tapi dia adalah sebagai pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang menunjukkan itu semuanya? Pada waktu kemudian ada di Damaskus, Syria, di saat kemudian Nabi Isa turun di waktu subuh, pada waktu itu kemudian sudah waktunya qamat, dan pada waktu itu Imam Mahdi ingin maju jadi imam. Lihat di belakang ada Nabi Isa, Imam Mahdi mundur. Imam Mahdi mundur mempersilakan Nabi Isa untuk maju ke depan jadi imam, karena menurut itikadnya Imam Mahdi, posisinya Nabi Isa itu adalah tetap sebagai nabi. Akhirnya Nabi Isa enggak mau. Nabi Isa malah mundur. Justru mempersilakan kepada Imam Mahdi, dan itulah yang menegaskan bahwa Nabi Isa pada waktu itu memposisikan dirinya sama seperti Imam Mahdi sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya kemudian setelah Rasulullah terdesak pada perang Uhud, karena Rasulullah kemudian tidak menampakkan dirinya, maka kemudian diisukan oleh orang-orang munafik atau oleh orang-orang Quraisy bahwa Rasulullah sudah terbunuh. Setelah kemudian diisukan Rasulullah terbunuh, maka kaum muslimin pecah menjadi dua bagian. Sebagian kemudian mengatakan perang ini harus dilanjutkan walaupun Rasulullah sudah meninggal atau terbunuh, bagi kita adalah tidak masalah, karena nabi-nabi yang dulu pun pernah meninggal juga.
Tapi sebagian ilmu mengatakan, kalau sudah Nabi kita terbunuh, buat apa kita berperang? Sudah kita menyerah saja kepada mereka. Apalah artinya kita berperang? Orang Nabi sudah enggak ada, sudah terbunuh. Akhirnya kemudian turunlah ayat ini, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau juga bisa mati wahai Muhammad, sebagaimana mereka mati. Itu para nabi-nabi Allah yang lain juga meninggal dunia dan seterusnya. Makanya kemudian setelah Rasulullah selamat dan kemudian baru kemudian para sahabat semuanya tenang, alhamdulillah. Ternyata Rasulullah kemudian akhirnya kemudian pada waktu perang berikutnya, disitulah kemudian kaum muslimin tidak boleh gentar kepada mereka. Karena Allah menegaskan, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jikalau engkau merasa sakit, ingatlah mereka juga sakit sebagaimana engkau sakit. Tetapi keistimewaannya adalah wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi engkau punya harapan di sisi Allah, tapi mereka tidak punya harapan. Artinya pada waktu kemudian kita berperang dengan mereka, enggak usah takut untuk kita terbunuh. Enggak usah takut. Katanya begitu. Mereka juga takut mati. Orang-orang kafir yang memerangi orang Islam itu, mereka takut mati juga. Sama mereka takut mati. Ada. Hanya ibengal-bengalakan. Ibengal-bengalakan. Walaupun kemudian sama-sama kemudian mati, mereka mati, kita pun mati. Mereka sakit pun, kita pun sakit, mereka juga sakit. Hanya bedanya, matinya mereka konyol. Tapi matinya kita punya harapan. Apa harapan itu? Ya harapan yang telah Allah janjikan. Apa harapannya? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itu mati. Mereka tidak mati. Bal ahya, mereka hidup. Bahkan di sisi Allah mereka dapat rezeki. Karena yang mati itu hanya jasad. Roh tak pernah mati. Roh nabula tak pernah mati. Si mati hanya jasad. Sehingga kemudian karena roh tidak pernah mati, makalah kemudian nanti di akhirat oleh Allah diganti jasad yang baru. Kenapa diganti dengan jasad yang baru? Karena kalau kemudian harus sama dengan jasad di dunia, maka justru nanti tidak sama. Tidak harus orang yang di dunia cacat nanti di akhirat cacat juga, tidak harus. Di dunia nggak punya tangan, nggak lengkap anggota tubuhnya, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Apakah nanti harus di akhirat kemudian nggak punya kaki, nggak punya tangan? Tidak harus. Justru nanti mereka bisa jadi di akhirat lengkap anggota tubuhnya. Justru yang terjadi sebaliknya, ada orang yang lengkap anggota tubuhnya di dunia, malah nanti di akhirat justru malah buntung, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Bahkan justru orang yang kemudian punya mata malah nggak punya mata. Justru orang yang dulunya di dunia dia berjalan dengan kedua kaki yang sangat tegap, akhirnya justru kemudian mereka di akhirat malah terbalik, kakinya malah di atas, kakinya tangan malah, kepalanya malah di bawah. Kan begitu. Ini menunjukkan bahwa yang mengalami prosesi pergantian itu hanya jasad, bukan roh. Kalau roh selamanya tetap tidak berubah, dan roh itu hanya dikasih tanda. Tandanya adalah nama. Andai kata tidak bernama pun tidak akan keliru. Allah SWT tidak akan keliru, malaikat pun tidak akan keliru. Nama hanya sebuah tanda. Tetapi walaupun tanda, nama itu juga dijadikan sebuah doa. Karena kalau kita dipanggil oleh orang, panggilan orang itu adalah bagian daripada doa. Disinilah pentingnya kemudian orang tua disuruh memberikan nama anaknya dengan nama yang baik, supaya dipanggil oleh orang itu masuk bagian daripada doa. Mun artinya tak jelas, dipanggil ke orang yang berarti tak jelas sekian. Artinya hanya mengikuti keren-kerenan.
Ini urusan nama itu bukan urusan keren-kerenan. Nama itu bagian daripada doa. Tua. Tidak tahu. Kemudian yang kedua, ayat ini berhubungan dengan kejadian pada waktu Rasulullah SAW meninggal. Akhirnya kemudian setelah merasakan racun bertahun-tahun akibat dampak daripada racunnya orang Yahudi, Rasulullah merasakan. Sehingga kemudian untuk menunjukkan bahwa Rasulullah secara manusiawi mengalami hal-hal yang bersifat manusiawi di sisi manusiawinya. Contoh, Rasulullah pernah seher. Mungkin pernah Rasulullah seher. Rasulullah pernah demam. Demam Rasulullah, ikening seher. Seher adalah orang Yahudi. Entahlah Rasulullah, ikening seher. Sehingga pada waktu kemudian Rasulullah demam, ikening seher, kemudian turunlah dua malaikat. Rasulullah antara setengah sadar. Kemudian malaikat tersebut berdialog. Cakna malaikat setongna, aduh, alangkah kasihan Rasulullah diseher oleh seorang Yahudi. Akhirnya kemudian malaikat setongna tanya, apakah ada obatnya? Ya ada. Seher najernya merupakan napi cakna kau obukna Rasulullah to ikala. Kemudian isimpan ikau. Setelah itu kemudian igabungakan kalaban boneka kene-kene si terbuat dari termian. Yang jenis termian na gandum dibentuk oreng-orengan. Nah kemudian apa? Dia cocok-cocok tuh. Yang asantet cocok-cocok. Kemudian akhirnya apa? Kinto ibuang ka somor. Ibuang ka dasar somor dan sing ngalakoni adalah orang bebini. Maka menurut bebini situ itu tukang sihir biasa lacing. Kenapa jangan istilah lacing itu? Mungkin manti menurut bebini. Kalah orang lelaki. Mengurusan dia bentuk. Terus sihir Rasulullah orang bebini, sihir. Akhirnya kemudian setelah kemudian ditunjukkan ke malaikat, tempat sumur si fulan disuruh ambil bahwa sana ada sebuah sisir dan juga ada boneka. Kalau ternyata betul. Buka ikatan kemudian karena terbuka itu pun setelah kemudian diajari oleh malaikat Jibril kalau ikening sihir sero macam gelak nabi surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab karena lepas dan seterusnya. Kejadian yang kedua adalah orang Yahudi kian yang meracuni Rasulullah SAW. Seperti biasa, Rasulullah diundang oleh mereka, diundang oleh orang Yahudi beserta para sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya kemudian mereka memberikan jamuan kepada Rasulullah, daging yang disukai oleh Rasulullah. Rasulullah menyukai daging kambing. Mbi sekas dengan Rasulullah. Makanan mungkin pada orang. Kemudian mengatakan, cuk makan mbi ento adalah kolesterol. Mbi ento adalah darah tinggi. Lah, orang Arab ini makanannya kambing. Dan justru daging yang disukai oleh Rasulullah adalah daging kambing. Anape kemudian boleh bertakok? Ternyata rahasianya adalah si akebe kolesterol ento bani daging kambing tapi rempah-rempahna. Rempah orang Indonesia tolah si akebe kolesterol dan seterusnya. Orang tetap makan kambing, masya Allah, seger-seger dan seterusnya. Dan mungkin cara masaknya mungkin lain. Kemudian daging kambing itu kemudian dicampur kalaban kismis, diberi matu dan seterusnya. Makanya takut nanti. Boleh cokor-cokoran apa entah, tak apa orang daging kesenangan Rasulullah SAW masih kata ku anak. Akhirnya kemudian
oleh orang Yahudi tersebut karena Rasulullah Rasulullah senang bagian paha dan senang bagian kolepak. Itu daging yang disukai Rasulullah adalah bagian paha dan bagian kolepak. Yang kedua, Rasulullah kurang suka dengan makanan si berminyak-minyak. Karena bulan apa itu? Si bangsa kuku kuring-kuring. Tapi Rasulullah senang dengan makanan yang model pangkem-pangkem, si bakar. Entah. Akhirnya kemudian dibakar. Setelah dibakar kemudian iris-iris, dikasih bumbu dan dikasih racun. Kasih racun. Karena Rasulullah itu adalah dijaga oleh Allah, maka kemudian racun itu tak berbahaya ke Rasulullah untuk saat itu. Sementara pada waktu kemudian dihidangkan seperti biasa, maka para sahabat-sahabat Nabi melarang Rasulullah untuk mulai. Biasanya para sahabat dulu yang harus makan dulu. Ya Rasulullah, jangan kau makan dulu, biar saya aja yang makan duluan. Akhirnya kemudian ada satu sahabat yang mencicipi daging tersebut, ternyata Masya Allah racunnya luar biasa, ganas. Hanya dalam hitungan beberapa menit atau detik, langsung sahabat tersebut kejang-kejang, akhirnya terkapar, meninggal dunia. Sahabat langsung kemudian, para sahabat kemudian jadi hiruk pikuk, napi silananto, kacau. Mereka yakin kalau itu adalah karena racun. Karena kemudian dipastikan lagi oleh sahabat yang satunya, apakah karena racun atau karena apa ini? Dimakan, ternyata kemudian sahabat yang kedua meninggal lagi. Berarti betapa dahsyatnya. Akhirnya kemudian Rasulullah untuk membuktikan kepada para sahabat bahwa la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim, tidak akan berbahaya segala sesuatu pun tanpa izin Allah. Maka Rasulullah menyuruh kepada para sahabat semuanya bahwa racun itu bisa ditawarkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasul yang masuk memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat Pina kemudian makan aman. Aman bisa jadi karena memang sudah dibacakan Bismillah. Yang kedua karena memang mukjizatnya Rasulullah SAW untuk meyakinkan kepada para sahabat, ternyata semuanya tidak berbahaya tanpa izin dari Allah. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, racun yang pernah dimakan oleh Rasulullah dijadikan sebab oleh Allah, dijadikan sebab kekelantaran. Sehingga kemudian racun itulah yang kemudian bereaksi kembali, sehingga Rasulullah demam selama 3 hari 3 malam, dan saat itulah kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia pada hari Senin. Demamnya dimulai daripada hari, kalau nggak salah dari Kamis sudah demam, Kamis, kemudian Jumat, Sabtu dan seterusnya. Ahadnya kemudian Rasulullah bangun, akhirnya bergembiralah para sahabat-sahabat karena pada waktu sebelumnya yang imamin adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kemudian setelah kemudian Rasulullah seger, kelihatannya pas hari Seninnya drop lagi. Itulah yang kemudian membawa Rasulullah SAW sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka namun orang sakit waspada. Awalnya drop, tiba-tiba pas drop mau seger. Wah, enten. Lah nyaman makan, lah nyaman apa? Itu sebagai pertanda nulis siap-siap. Drop nanti seger nanti itu saya tak wajar itu biasanya seperti karena untuk memastikan bahwa racikena Allah si kita abi senoleh pak abi mentolo orang itu patekis terakhir itu mau oleh mak abi racikena Allah karena datang malaikat si bertugas memberikan minuman sare minuman nana kaki pada di kawasan masyrik maghrib nanti kibakan walaupun tak bisa makan dipaksakan makanya beli sodo nape paksa kadang-kadang untuk abi racike tearan pupur dipaksakan untuk abi racike. Setelah kemudian sakapinnya pariksa oleh malaikat langsung hubung rezekina, maka malaikat Jibril tanya, apakah kibah ada rezekina? Mulai tanyakan, latada bulala apa terpoteran ke barat ke timur ke aja kalau sakapinnya latada rezekina walaupun hanya setetes air, maka pada waktu itulah kemudian saatnya malaikat Israel untuk beraksi karena nape langsung hubung se tertinggal daripada rezekina. Oke. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, boleh kira untuk sementara cukup untuk saus untuk seterusnya nanti untuk kita mari sempurna pembahasannya bisa lanjutkan pelaku
Ada pengajian punika tutup kalaban doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadranakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.